Oke, di sini teman-teman melihat ya bahwa ada oli. Ini adalah oli teman-teman. Oli yang sudah berubah seperti apa ini? Susu coklat. Lihat di sini lagi ini yang di wadahnya. Nih. Nah, terlihat ya. Nah, ini tuh oli ya teman-teman. Oli mesin yang sudah tercampur dengan air. Nah, jadi nanti saya akan memberikan informasi mengenai kendala atau kerusakan yang diakibatkan oleh engine overhead di kendaraan ini. Oke, ya, udah paham ya? Olinya berubah menjadi seperti susu coklat. Jadi ketika Anda memeriksa oli dari stick oli dan olinya berubah seperti ini, itu menandakan bahwa engine Anda sudah kemasukan air, terutama masuk ke ruang olinya. Harus segera dibongkar, harus diperiksa dari mana penyebabnya. Oke, jumpa lagi teman-teman. Jadi kali ini saya akan menginformasikan mengenai kerusakan yang ada di kendaraan Suzuki X-Over. Nah, dimana jadi pemilik kendaraan ini itu tadi menginformasikan bahwa kendaraannya tiba-tiba itu mogok, macet ya. Saat dibangju mesin mati, tidak bisa di starter karena bangjunya sudah hijau, di klakson dari belakang itu kaget dan juga panik, maka di starter nggak bisa. Akhirnya di starter paksa bisa hidup kembali dan akhirnya bisa jalan sampai ke lokasi. Nah, setelah di lokasi ternyata itu tidak menyadari bahwa ada kerusakan atau ada yang tidak normal, terutama itu di bagian apa ini? Bagian indikator di dashboardnya. Bahwa indikator di dashboardnya itu ada yang menyala tidak normal. Nah, jadi di dashboardnya itu ada yang menyala tidak normal, terutama di bagian temperatur ya. Seperti ini terlihat teman-teman. Ini terlihat temperaturnya. Nah, jadi untuk temperatur mobil itu harus benar-benar Anda selalu cek, lalu lihat agar nanti tidak terjadi engine overhead. Apakah temperaturnya jarumnya itu ada di tengah, di bawah, atau di bagian atas di posisi merah di tulisan H. Karena nanti jika temperatur di posisi H itu menandakan bahwa ada yang tidak normal di sistem engine, terutama di sistem pendingin kendaraan itu. Pertama, entah itu dari kipas radiator yang tidak berputar. Yang kedua, ada air yang rembes yang bocor, entah dari radiator atau dari selang-selangnya atau dari sistem yang lainnya. Sehingga mengakibatkan air radiator itu habis hingga menyebabkan lagi engine overhead. Nah, jika overheadnya sudah terlalu parah, dia akan melengkung. Dia akan melengkung jika overheadnya terlalu parah, yaitu di silinder headnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika Anda ini punya kendaraan, punya mobil, itu jangan asal ngegas, asal pakai. Tapi kalau bisa itu rutin tiap pagi mau dibawa kendaraan itu selalu diperiksa dari jumlah air radiatornya ya. Di reservoirnya dicek apakah berkurang atau tidak. Di radiator sendiri itu dicek apakah berkurang atau tidak. Jika nanti sudah seperti ini, Anda akan gelo ya, akan kecewa atau merasa bersalah lah karena tidak selalu dicek. Dan juga yang penting itu dari bagian dashboardnya itu Anda selalu periksa ketika jalan, apakah temperaturnya itu di tengah ya, di atas posisi H yang merah. Jika di posisi H merah itu segera berhenti, jangan sampai paksa kendaraan jalan sampai mobilnya macet seperti ini. Ini tadi informasinya dari pemilik kendaraan itu mobilnya sampai macet tidak bisa starter. Itu menandakan bahwa kompresinya ini itu sudah bocor sehingga ketika posisi panas silinder ini akan melengkung ya teman-teman. Dia akan melengkung, kompresinya bocor, air akan masuk dari ini perpak radiatornya, perpak silinder headnya maksud saya ya. Jadi jika sudah seperti ini tuh yang perlu dilakukan adalah overhaul dari silinder head. Ya, entah kita lihat nanti silinder headnya apakah melengkungnya sedikit atau banyak. Karena kalau dia melengkungnya sedikit bisa dipapras, bisa dipasang ulang. Tapi kalau melengkungnya ini banyak, meskipun dipapras dan ketebalan dari silinder headnya ini itu sudah minimal, maka dianjurkan tidak dipasang lagi, harus ganti silinder head. Nanti kalau dipasang lagi biasanya itu timbul gejala panas lagi di kendaraan ini. Itu tidak hanya terjadi di Suzuki X-Over saja, tapi bisa di
kendaraan semuanya ya teman-teman, entah itu mobil Mitsubishi, Toyota, Honda, Isuzu, ataupun semuanya. Jadi Anda ketika jalan yang pertama wajib Anda itu air ya, airnya kurang atau tidak segera diisi. Kalau diisi dia sudah habis lagi, harus dicek, pasti ada kebocoran. Nah, kemarin itu dari bapaknya sendiri bercerita bahwa ketika macet, kemudian ada temperatur naik, dihentikan, dicek radiatornya, pasti dari driver atau pemilik itu pasti paham. Kalau temperaturnya dia itu naik, menandakan bahwa ada yang tidak normal di pendinginnya. Dia langsung berhenti, ya, menepi dan dicekkan ke bengkel atau sementara dicek sementara dulu, dicek air radiatornya, ternyata kurang ya teman-teman. Setelah kurang, dia itu diisi hampir 1 botol besar, hampir 1,5 liter diisi di reservoirnya, kemudian di radiatornya itu sendiri. Dan setelah diisi kondisi dingin, mesin ini itu di starter bisa hidup dan masih bisa jalan sampai rumah. Nah, dan akhirnya setelah dibuat jalan sampai rumah, cerita lagi nih bapaknya, setelah dingin dicek lagi air radiator ternyata habis, ternyata kurang lagi ya teman-teman. Ternyata kalau dia cek dari, kan dia ikut komunitas ya, jadi dicek tadi untuk stick olinya, ternyata stick olinya itu warnanya sudah susu. Nah, jadi seperti itu, olinya airnya habis, ternyata dia masuk ke ruang oli ya teman-teman. Nah, setelah dari rumah tadi diisi air lagi dan sampailah di bengkel seperti ini. Nah, setelah kita analisa, kita lihat, kita cek semuanya, ternyata olinya berubah menjadi tadi coklat. Jadi saya sarankan untuk pemilik kendaraan ini langsung dilakukan overhaul untuk silinder headnya. Pasti akan kita slap untuk silinder headnya. Nantinya akankah cukup di slap yang tipis atau ganti nanti untuk silinder head ini. Ikuti terus video untuk perbaikan dari Suzuki X-Rover ini. Nah, untuk Anda yang sudah terjadi seperti ini, itu biayanya tidak murah ya teman-teman. Jadi kalau yang model timing chain seperti ini, dia harus bukai cover depan, kemudian harus bukai karter bawah ya teman-teman, kemudian silindernya dilepas. Itu biayanya pun tidak murah. Nah, lumayan lah untuk menguras kantong. Dan juga untuk Anda nantinya ketika di slap itu tidak cukup, maka harus diganti silinder head. Nah, silinder head ini X-Rover ini harganya berapa untuk yang genuine? Mungkin lebih dari 3-5 jutaan ya teman-teman untuk harga genuine, karena kemarin saja kita pernah ganti silinder head punyanya Grand Max yang genuine itu harganya 10 juta ya. 10 juta, hampir 11 juta untuk silinder headnya itu sendiri. Kemarin kita juga pernah ganti punyanya Pajero, itu hampir 17 juta, hampir 20 jutaan lah kurang lebih seperti itu. Jadi memang mahal. Jadi kalau Anda punya kendala tadi ya, misalkan overhead sampai mogok sampai mati mesinnya, mobilnya, siapkan dana, maksudnya dana yang lebih, pasti nanti biayanya merembet atau meremen kemana-mana. Semoga aja untuk mobil ini tidak terjadi kerusakan yang fatal, karena mobil ini sudah langganan di sini. Kemarin sudah servis lengkap, sudah ganti air radiator pakai yang coolant, sudah ternyata masih ada rembesan atau kebocoran sehingga terjadi overheat seperti ini. Tapi bapaknya waktu nyopir tidak ngecek dari temperaturnya ya. Jadi saran saya atau info saya atau untuk Anda, selalu cek kondisi dari odometer atau dari indikator-indikator yang ada di odometer, entah itu aki, entah itu oli, entah itu dari temperaturnya, sehingga nantinya Anda tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal ya. Jadi untuk mobil tua seperti ini, mobil tahun 2012, 2010 ya, itu wajib kita cek untuk kondisi dari selang-selangnya ya. Selangnya seperti ini, apakah selangnya ini sudah mengeras, atos ya, kemudian klem-klemnya ini apakah sudah tidak bisa kenceng lagi, kemudian apakah lemnya ini, kalau dari pabrik itu enggak ada lemnya ya, dari baru. Nah, apakah sudah ada rembesan sini, biasanya terlihat ada kerak-kerak warna putih atau hijau jika nanti menggunakan coolant. Nah, apakah juga selangnya ini juga mengeras atau udah gembuk ya. Kalau gembuk, mengeras, itu menandakan bahwa selangnya sudah waktunya
minta diganti ya, meskipun itu selang kecil atau selang radiator yang besar, maka segera diganti daripada nanti kedepannya timbul kerusakan yang lebih parah, mobil Anda malah tidur di bengkel ya, dan akhirnya Anda tidak punya kendaraan lain, dan biayanya yang tadinya bisa untuk yang lain harus untuk memperbaiki kendaraan ini. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Jangan lupa untuk subscribe.